Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Puji Lestari, NIM T 2017-8057 dari Biologi 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah untuk UMKM. Nah, yang pertama yaitu pengertian UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah, yang dimaksud adalah yang pertama, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang atau perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Nah, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini. Nah, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ini. Jadi, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, UMKM ini memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Kenapa? Karena hal ini ditunjukkan dari peranan UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja, pemerataan distribusi hasil-hasil pembangunan, dan penanggulangan kemiskinan. Nah, yang kedua yaitu peraturan yang terkait dengan UMKM dan permodalan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau disebut dengan UMKM. Nah, undang-undang ini berisi tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha UMKM, sanksi administratif, dan ketentuan pidana serta ketentuan penutup. Nah, pada bab 2 pasal 2 dan pasal 3 berisi tentang asas dan tujuan. Pasal 2, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ini berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, pada pasal 3 ini berisi tentang tujuan dari UMKM itu sendiri, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Selanjutnya pada bab 3 pasal 4 dan 5 ini berisi tentang prinsip dan tujuan pemberdayaan. Pasal 4 berisi tentang prinsip pemberdayaan UMKM, yaitu menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsanya sendiri. Kemudian perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Kemudian pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM, peningkatan daya saing UMKM, serta penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. Sedangkan pada pasal 5 berisi tentang tujuan pemberdayaan UMKM. Salah satunya yaitu mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Nah, pada bab 4 pasal 6 yang berisi tentang kriteria. UMKM ini memiliki kriteria masing-masing ya. Yang pertama pada ayat 1 kriteria usaha mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak itu 50 juta, tetapi tidak termasuk bangunan dan tempat usahanya, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasilnya paling banyak, hasil tahunan paling banyak itu 300 juta rupiah. Ayat kedua
berisi tentang kriteria usaha kecil, yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai paling banyak itu 500 juta rupiah, tetapi tidak termasuk tanah dan juga bangunan tempat usahanya, atau memiliki hasil penjualan tahunan itu lebih dari 300 juta rupiah sampai paling banyak itu 2,5 miliar. Nah, ayat ketiga yaitu kriteria usaha menengah, memiliki kekayaan lebih dari 500 juta rupiah sampai paling banyak itu 10 miliar, tidak termasuk tanah dan tempat usaha, dan atau memiliki hasil penjualan tahunan itu lebih dari 2,5 miliar sampai dengan paling banyak itu 50 miliar. Nah, ayat keempat ini berisi tentang kriteria yang dimaksud di atas itu bisa diubah, tapi sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan peraturan presiden. Nah, selanjutnya bab 5 pasal 7 yang berisi tentang penumbuhan iklim usaha. Ayat 1 yang berisi tentang pemerintah dan pemerintah daerah ini menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, serta dukungan kelembagaan. Dan ayat 2 ini berisi tentang dunia usaha dan masyarakat ini harus berperan secara aktif untuk menumbuhkan iklim usaha. Kemudian bab 6 pasal 16 berisi tentang pengembangan usaha. Ayat 1-nya pemerintah dan pemerintahan daerah ini juga memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan desain serta teknologi. Ayat 2 berisi tentang dunia usaha dan masyarakat juga harus berperan secara aktif untuk melakukan pengembangan usahanya tersebut. Nah, ayat ketiga berisi tentang ketentuan lebih lanjut ini akan diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 7 pasal 21 berisi tentang pembiayaan dan penjaminan. Ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah ini menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Ayat 2, BUMN dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil saja dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, serta pembiayaan lainnya. Ayat ketiga, usaha besar nasional dan asing ini juga menyediakan pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil juga, sama seperti BUMN tadi. Kemudian bab 8 pasal 25 ayat 26 yang berisi tentang kemitraan. Ayat 1 pasal 25 ayat 1, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat itu juga memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Ayat 2, kemitraan antar usaha mikro, kecil, dan menengah, dan kemitraan antara UMKM dengan usaha besar itu mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, serta teknologi. Nah, ayat ketiga, menteri dan menteri teknik ini yang mengatur pemberian insentif kepada usaha besar yang melakukan kemitraan dengan UMKM melalui inovasi dan pengembangan produk yang berorientasi ekspor. Kemudian pasal 26 yang berisi tentang kemitraan itu dilaksanakan dengan pola inti plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, serta bentuk-bentuk kemitraan yang lain, seperti bagi hasil, kerjasama operasional. Nah, bab 9 pasal 38 ini berisi tentang koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM. Ayat 1 yaitu menteri melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM. Kemudian ayat 2-nya koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM ini dilaksanakan secara nasional dan daerah, yang meliputi penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum. Ayat ketiga, ketentuan lebih lanjut ini mengenai penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya bab 10. Pasal 39 dan 40 ini berisi tentang sanksi administratif dan ketentuan pidana. Jadi, setiap yang melanggar ketentuan pasal 35
ayat 1 akan dikenakan sanksi administrasi yang berupa pencabutan izin usaha atau denda. Pada ayat 1, usaha besar yang melanggar akan dicabut izin usahanya dan didenda paling banyak itu 10 miliar. Sedangkan ayat 2, usaha menengah yang melanggar akan dicabut izin usahanya dan didenda paling banyak itu 5 miliar. Nah, ketentuan ayat ketiga berisi ketentuan lebih lanjut ini akan diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 40 berisi setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengaku atau memakai nama usaha UMKM yang akan mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, dan kegiatan usaha itu akan dipidana penjara paling lama itu 5 tahun dan pidana denda paling banyak itu 10 miliar rupiah. Nah, selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Pada bab 1 pasal 1 ayat 1 dan 7 ini berisi tentang ketentuan umum. Ayat 1, penanam modal adalah segala bentuk kegiatan penanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Jadi, penanam modal ini bisa dari dalam negeri ataupun luar negeri yang usahanya ini di wilayah Republik Indonesia. Kemudian ayat 7, modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Jadi, modal ini tidak hanya berupa uang saja, tetapi bisa barang atau benda lain yang memiliki nilai ekonomis. Nah, pada bab 2 pasal 3 berisi tentang asas dan tujuan. Ayat 1, penanam modal ini berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Jadi, asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara. Jadi, penanam modal ini tidak dibedakan dan mendapatkan perlakuan yang sama dan terbuka. Nah, tujuan penyelenggaraan penanam modal ini antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain. Kemudian bab 3 pasal 4 berisi tentang kebijakan dasar penanam modal. Ayat 1 yaitu berisi tentang pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal ini untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanam modal untuk penguatan daya saing dan untuk mempercepat peningkatan penanam modal itu sendiri. Dalam menetapkan kebijakan dasar ini, pemerintah memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian menjamin kepastian hukum. Kemudian membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada UMKM dan koperasi. Nah, ayat ketiga, kebijakan dasar itu diwujudkan dalam bentuk rencana umum penanaman modal. Selanjutnya, bab 8 pasal 13 berisi tentang pengembangan modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Ayat 1, pemerintah ini wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha UMKM dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar, tetapi dengan syarat harus bekerja sama dengan UMKM dan koperasi. Ayat 2-nya, pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi atau perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya. Pada bab 9 pasal 14, 15, 16 ini berisi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal. Jadi setiap orang atau setiap perusahaan yang menanam modal itu berhak mendapatkan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya itu. Pada pasal 14 ini berisi tentang setiap penanam modal ini berhak mendapat kepastian hak, hukum, dan perlindungan. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya, selanjutnya hak pelayanan, dan mendapat berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, pada pasal 15 yang berisi tentang setiap penanam modal ini berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kemudian melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya membuat laporan tentang kegiatan penanam modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanam Modal. Kemudian menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi. Jadi harus
bisa menghormati tradisi yang dijalani masyarakat sekitar lokasi yang ditanami modal itu. Kemudian mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, pada pasal 16 ini, setiap penanam modal bertanggung jawab menjamin tersedianya modal, kemudian menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal ini menghentikan atau menelantarkan usahanya secara sepihak. Kemudian menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat. Kemudian menjaga kelestarian lingkungan hidup, menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja, serta mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.